Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'atsun. Amma ba'du faya ibadallah usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sidang Jumat rahimakumullah, hari ini diyakini oleh mayoritas umat Islam merupakan hari bersejarah di zaman Rasulullah SAW, yaitu peristiwa yang sangat besar, yang mengagumkan, mukjizat yang abadi sampai akhir zaman, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Walaupun di kalangan ahli sejarah ada yang berbeda tanggal dan bulannya, karena ketika peristiwa Isra dan Mi'raj perhitungan bulan Hijriyah belum terjadi. Yang sudah ada adalah perhitungan Qamariyah dan Syamsiyah. Penanggalan Syamsiyah berdasar peredaran matahari dan penanggalan Qamariyah berdasar peredaran bulan. Tapi ketetapan awal tahunnya dan bulan pertamanya masih belum dipastikan karena baru ditetapkan zaman Umar bin Khattab. Jadi wajar kalau perbedaan paham penanggalan dan tahunnya. Tapi yang jelas peristiwa itu benar-benar terjadi. Kita harus yakin. Karena apa? Karena merupakan kebenaran mutlak. Kenapa kebenaran mutlak? Karena dinobatkan di dalam Al-Quran. Peristiwa Isra-nya dalam surat Al-Isra ayat pertama, Mi'rajnya dalam surat An-Najm. Dan juga dikemukakan oleh beberapa hadis, baik riwayat Bukhari maupun Muslim. Ada beberapa hal yang patut kita pelajari dari peristiwa tersebut. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Khatib pada saat ini mengkaji ayat tersebut dari sudut perasa perkata di dalam ayat itu. Sekurang-kurangnya ada 11 pelajaran dari surat Al-Isra ayat pertama. Yang pertama diawali subhana. Itu adalah kalimat tasbih atau tanzih, pembersihan, penyucian. Kata ini merupakan dorongan bagi setiap muslim. Pertama, memahasucikan Allah, bahwa Allah itu maha suci. Dari sudut akidah kita harus menyucikan diri dari
perbuatan syirik, agar akidah kita tetap tauhid. Dari sudut syariah, kita harus membersihkan diri dari aturan yang lain. Jangan sampai mencampur adukan urusan ibadah antara ajaran yang dicontohkan oleh Rasul, yang disyariatkan oleh Allah, dengan ajaran-ajaran yang tidak ada sumbernya. Itu adalah tanjih atau tasbih di dalam sudut syariah. Dan ditinjau dari sudut akhlak, tanjih atau tasbih itu adalah membersihkan diri dari segala perbuatan dosa, murnikan akhlak kita, berteladan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah subhana. Kemudian dari sudut awal ayat, subhana kepada alladzi asra, itu menunjukkan bahwa Isra dan Mi'raj itu merupakan mukjizat yang besar, yang kalau akal kita tidak bisa mencapai pemikirannya, yakini itu merupakan kebenaran yang mutlak, harus diimani, karena itu merupakan peristiwa yang telah terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu subhana. Kalimat yang kedua, alladzi asra, yaitu yang memperjalankan. Memperjalankan itu Rasul bergerak, tidak diam, dan mengajarkan kepada kita sebagai muslim tidak boleh berdiam diri, harus bergerak. Al-hayah, hidup, dan al-harakah, berbuat, bertindak. Jangan berdiam, karena air pun kalau berdiam, menggenang, menimbulkan berbagai penyakit. Justru air yang mengalir itu adalah yang bagus. Kita setiap manusia harus bergerak, harus produktif, harus progresif. Seorang mukmin tidak boleh pasif, apalagi malas. Ya harus terus berjalan, baik menuntut ilmu, bekerja, maupun berinovasi. Hidup adalah sebuah gerakan. Hidup adalah sebuah perjuangan yang mengikuti atau meneladani Rasul menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu perlu menempuh jalan, bergerak, berbuat, jangan sampai berdiam diri. Yang ketiga, bi'abdihi. Abdun itu artinya hamba. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kepada Rasul itu sebagai abdun, tidak menggunakan alladzi asra bi rasulihi atau alladzi asra bi Muhammadin atau alladzi asra bi nabiyyin. Itu menunjukkan bahwa jabatan apapun dalam pribadi Nabi, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki mukjizatnya, maka dia jabatannya sebagai abdun. Kita pun jabatan apa yang kita miliki, setinggi apapun jabatannya dan serendah apapun kedudukannya, sama, kita itu sebagai abdun, Abdullah, hamba Allah. Jadi jabatan tertinggi manusia adalah orang yang menghambakan diri hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka di sini menggunakan bi'abdihi. Dan otomatis kalau sebagai abdun kita harus tawadu. Jangan berlagak sombong jadi orang kaya. Jangan berlagak kuasa apabila punya jabatan. Karena hakikatnya kita sebagai abdun, hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang keempat, alladzi asra bi 'abdihi lailan, malam.
Yang menurut Al-Qurtubi malam di sini adalah sedikit malam karena pakai nakirah, pakai tanwin. Jadi bukan sepanjang malam diisrokan dan dimi'rajkannya, tapi itu adalah sedikit dari malam atau sebagian malam. Ini kaitan dengan waktu, bahwa waktu itu selalu berubah. Bahkan di dalam hadis dikatakan waktu itu bisa terjadi setahun merasa sebulan, sebulan merasa sepekan, sepekan merasa sehari, sehari merasa satu saat, dan satu saat merasa sekejap mata. Itu adalah waktu senantiasa berubah dari satu waktu ke waktu yang lain. Maka kita sebagai muslim harus hormat terhadap waktu. Jangan diabaikan, jangan disia-siakan. Gunakan waktu itu sebaik mungkin. Dan memang waktu itu akan terasa singkat bagi yang sibuk, tapi akan terasa lama bagi yang nunggu. Apalagi yang punya utang, bakal ditagih. Itu terlalu singkat antara satu bulan ke bulan itu. Tapi bagi yang nunggu gaji terlalu lama. Sidang Jumat rahimakumullah, ini lailan mendorong kepada kita harus manajemen waktu sebaik mungkin. Jangan disia-siakan, jangan sampai tidak bermanfaat. Hidup ini singkat walaupun seluas apapun. Karena untuk bekal di akhirat yang lebih luas, dunia ini sangat singkat. Kemudian minal Masjidil Haram. Isra itu dari Masjidil Haram. Itu menunjukkan bahwa langkah apapun sebagai muslim itu bersikap, bertindak, berpijak dari masjid dan sampai ke masjid lagi. Dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita sebagai simbol setara sesuatu perbuatan, sesuatu tindakan, berpijak dari masjid, Masjidil Haram. Dan Masjidil Haram itu adalah kiblat seluruh umat manusia. Maka kemanapun kita pergi harus ingat kiblat kita. Kalau kiblat kita ingat, maka setiap waktu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang kembali kepadanya. Maka minimal 5 kali di dalam sehari semalam sholat fardu yang asalnya menurut riwayat Bukhari dan Muslim diperintahkan oleh Allah selama 50 waktu, yaitu setelah Sidratul Muntaha. Tapi ketika Rasul kembali ketemu dengan Nabi Musa di langit ke-6, diperintah atau dianjurkan oleh Rasul agar kembali kepada Allah, mengajukan permohonan supaya dikurangi. Dan kata Rasulullah menurut riwayat Muslim, aku bolak-balik antara Allah dengan Nabi Musa supaya minta pertimbangan, minta diskon. Dari 50 jangan sampai terlalu berat. Karena kata Musa, menurut pengalaman ketika membina Bani Israel, berat diperintah kewajiban itu. Padahal waktu itu perintah sholatnya oleh Musa kepada Bani Israel hanya 1 kali semalam. Tapi banyak yang meninggalkan, apalagi kalau 50 kali. Sehingga kata Rasulullah, saya bolak-balik. Timbul pertanyaan, apakah Allah tetenya gitu? Tidak tahu nasib umat manusia? Bukan begitu. Banyak itu maknanya. Makna yang pertama, Allah punya skenario bahwa diskon di dalam ibadah itu harus ada perjuangan. Kedua, Allah itu punya rahmat yang mewajibkan kepada dirinya mencurahkan kasih sayang kepada umat, maka dipintonkan, ditampilkan dengan dialog, dengan diskusi. Ketiga, kenapa kepada Nabi Musa tidak kepada Nabi Ibrahim? Ada juga pertanyaan kepada saya yang begitu.
sidang Jumat rahimakumullah yang dihadapi oleh Rasulullah itu termasuk juga umat Nabi Musa. Baik Yahudi yang percaya kepada Musa, tidak percaya kepada Isa, maupun Nasrani yang percaya kepada Musa dan Isa tapi tidak percaya kepada Rasul. Musa punya pengalaman menghadapi umat seperti itu, dan Rasul sedang belajar. Belajar itu harus terus menerus, tidak boleh berhenti. Rasul itu sampai usia tua dia masih belajar, bahkan sampai liqa dengan malaikat Jibril di akhir Ramadan pada tahun ke-10 Hijriah. Beliau masih belajar dengan Nabi Ibrahim, dengan malaikat Jibril. Kita pun walaupun usia tua, walaupun sudah punya titel berendel, profesor, doktor, dan selanjutnya, belajar harus terus-menerus, tidak boleh berhenti. Bahkan sudah ilmu hebat, Rasulullah memiliki pengetahuan yang luas, masih tetap Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahilah ilmu. Nah, ini salah satu pelajaran bahwa belajar itu kepada siapapun. Kalau belajar pengalaman, ya harus kepada yang berpengalaman. Makanya dicontohkan oleh Rasulullah belajar kepada Nabi Musa di dalam menghadapi umat. Maka dipertemukan oleh Allah di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu adalah kebenaran karena diinformasikan oleh hadis yang sahih, dialog antara Rasul dengan Nabi Musa, sehingga sampai 5 waktu saja sudah didiskon oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa masih mengajukan, ya Muhammad, tolong is'al, minta, datangilah Tuhanmu, kurangi dari 5 itu. Maka Rasulullah SAW menjawab, istahyaitu, aku sudah malu, masa harus dikurangi lagi. Tapi dinobatkan oleh Allah, yang 5 itu nilainya tetap 50, dan itu berlaku di dalam segala apapun. Sidang Jumat rahimakumullah, ini adalah pelajaran. Ini yakini karena kebenaran mutlak dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ilal Masjidil Aqsa, kalimat berikutnya, ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu banyak pelajaran, dan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kata Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim, utitu bil buraq, aku didatangi buraq. Jadi memakai kendaraan buraq yang langkahnya satungtung dele, tidak kelihatan depannya karena itu tidak terjangkau oleh mata saking cepatnya. Dan ini merupakan mukjizat, dan ini merupakan dorongan bagi kita umat Islam agar menguasai teknologi, agar menguasai di dunia ini. Dan memang antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa pada saat itu negara di bawah 2 superpower, yaitu Masjidil Haram di bawah kekuasaan Parsi dan Masjidil Aqsa di bawah kekuasaan Romawi. Maka Rasul diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, seharusnya umat Islam itu menguasai kekuatan dunia. Itu dorongan secara geopolitik. Jadi kita ingat kepada Isra dan Mi'raj bukan hanya ritual sejarah, tetapi merupakan dorongan agar benar-benar bisa menguasai teknologi, biasa menguasai dunia ini. Superpower jangan dipegang oleh orang lain, bukan hanya dalam ucapan, bukan hanya di dalam grup-grup WA, tetapi perjuangannya mana. Karena kalau grup-grup WA banyak hoax, ayo disebarluaskan, tapi tidak ada gerakan. Apa yang harus kita perbuat? Sidang Jumat rahimakumullah, alladzi aqsa itu apa? Ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa yang penuh dengan sejarah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu jadi imam di Masjidil Aqsa.
Sidang Jumat rahmatullah yang dinobatkan Masjidil Aqsa itu alladzi barokna, diberikan keberkahan. Mudah-mudahan kita juga mendapat barokah. Ghafarallahu li walakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sidang Jumat rahimakumullah, alladzi barakna, kita harus meraih barokah, yaitu ziyadatul khair alal khair. Haulahu, sekitar. Jadi sebagai muslim jangan egois, jangan mementingkan diri, juga perhatikan lingkungan. Haulahu itu lingkungan dan disebut di dalam ayat itu. Kemudian linuriyahu min ayatina, kita harus pandai mempelajari ayat kauniyah alam semesta maupun ayat kauliyah Quran dan sunnah. Innahu huwas sami, Allah maha mendengar. Harus ingat, apa yang diucapkan didengar oleh Allah, akan dimintai tanggung jawab. Termasuk juga yang ditulis itu akan dimintai tanggung jawab. Dan al-basir, maha melihat, karena tidak ada yang gelap bagi Allah, semuanya dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siap kita mempertanggungjawabkan. Itu adalah 11 rasa dari surat Al-Isra ayat pertama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan memanjatkan doa kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.